Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pelantai. Jadi, kingdom pelantai disebut juga dunia tumbuhan karena beranggotakan berbagai jenis tumbuhan. Semua organisme disebut tumbuhan bersifat eukariotik, multiseluler, dan sel-selnya terspesialisasi membentuk jaringan dan organ. Reproduksi tumbuhan dilakukan dengan cara generatif dan vegetatif. Beberapa di antaranya ada yang mengalami metagenesis atau yang biasa disebut dengan pergiliran keturunan. Plantae diklasifikasikan berdasarkan tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Apa saja tumbuhan yang tidak berpembuluh? Contohnya yaitu lumut atau bryophyta. Nah, pada tumbuhan berpembuluh juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu Pteridophyta dan Spermatophyta. Apa itu Pteridophyta? Pteridophyta ialah tumbuhan paku, sedangkan Spermatophyta yaitu tumbuhan berbiji. Nah, di dalam tumbuhan berbiji ini juga dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae ini adalah tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya yaitu melinjo, pinus, pohon cemara, dan lain-lain. Sedangkan yang Angiospermae yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Contohnya yaitu terdapat pada pohon mangga. Selanjutnya, Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup ini juga dibagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan-perbedaannya. Jadi, dikotil ini ialah tumbuhan berkeping dua, sedangkan monokotil ialah tumbuhan berkeping satu. Dikotil ini memiliki akar tunggang, sedangkan monokotil memiliki akar serabut. Lalu dikotil juga memiliki daun atau tulang daunnya menyirip, sedangkan monokotil tulang daunnya yaitu sejajar. Selanjutnya dikotil yaitu memiliki batang berkayu atau keras dan bercabang. Lalu sedangkan monokotil memiliki batang basah, berair, dan beruas-ruas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tumbuhan tidak berpembuluh, yaitu lumut. Lumut telah membentuk embrio berspora tetapi belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Lumut mempunyai bagian-bagian yang menyerupai batang atau yang bisa disebut dengan kauloid, daun filoid, dan akar rhizoid. Perkembangbiakan vegetatif terjadi apabila ada bagian gematofit yang patah, kemudian terbang terbawa angin dan jatuh di tempat yang sesuai atau lembab untuk tumbuh menjadi organisme baru. Selain perkembangbiakan secara vegetatif, lumut juga memiliki alat perkembangbiakan secara generatif. Lumut berkembangbiak secara generatif ini berupa archegonium atau alat kelamin betina yang berbentuk seperti botol untuk menghasilkan sel telur, dan antheridium atau alat kelamin jantan yang berbentuk bulat atau gada yang menghasilkan spermatozoid. Berdasarkan letak antheridium dan archegonium ini, lumut dibedakan atas dua macam, yaitu lumut berumah satu dan lumut berumah dua. Apa yang dimaksud lumut berumah satu dan lumut berumah dua? Jadi, lumut berumah satu apabila letak antheridium dan archegonium terdapat dalam satu individu. Sedangkan lumut berumah dua apabila letak antheridium dan archegonium terdapat pada individu yang berbeda. Tumbuhan lumut juga mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara generasi gametofit atau pembentuk gamet dengan generasi sporofit atau pembentuk spora. Jadi di sini saya sudah membuat metagenesis lumut. Jadi yang pertama yaitu spora, selanjutnya ada protonema atau lumut muda, gametofit, lumut dewasa. Nah, pada gametofit lumut dewasa ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu archegonium dan antheridium. Pada archegonium yaitu dibagi lagi menjadi sel telur, antheridium yaitu spermatozoid. Lalu
menjadi satu, yaitu zigot. Selanjutnya sporofit atau sporogonium, lalu sporangium. Saya juga sudah membuat gambar struktur tubuh lumut. Pada bagian atas yaitu ada kapsul. Nah, bentuknya ini seperti tabung gitu, terus ada ujungnya gitu lancip. Nah, selanjutnya ini adalah bagian tangkai. Yang hijau-hijau ini adalah bagian gametofit atau pembentuk gamet. Pada bagian ini disebut sporofit atau pembentuk spora. Ini adalah daunnya dan akar. Tetapi lumut ini juga yang sudah saya jelaskan tadi belum mempunyai akar, batang, dan daun sejatinya. Struktur tubuh lumut di gambar ini hanyalah bagian-bagian yang menyerupai batang, akar, dan daunnya saja. Berikutnya, saya akan menjelaskan lagi tumbuhan yang berpembuluh. Nah, tadi kan tumbuhan berpembuluh itu ada dua macam, yaitu Pteridophyta dan Spermatophyta. Nah, Pteridophyta itu tumbuhan paku, sementara Spermatophyta tumbuhan berbiji. Sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang tumbuhan paku. Tumbuhan paku termasuk tumbuhan kormus, artinya tubuhnya telah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Cara reproduksi tumbuhan paku dengan menggunakan spora dan tunas batang dalam tanah atau rizoma. Seperti tumbuhan lumut, dalam siklus hidupnya tumbuhan paku mengalami metagenesis. Jadi di sini saya sudah membuat urutan metagenesis tumbuhan paku. Metagenesis tumbuhan paku yang pertama yaitu spora, lalu protalus atau protalium atau gametofit. Lalu protalus atau protalium dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu archegonium dan antheridium. Nah, archegonium ini akan menjadi sel telur, antheridium yaitu spermatozoid, lalu akan bersatu menjadi zigot. Selanjutnya yaitu tumbuhan paku sporofit, lalu sporangium. Berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Sporofil, daun yang berfungsi menghasilkan spora, dan B. Tropofil, daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Berdasarkan spora yang dihasilkan tumbuhan paku terdiri atas 1. Paku homospora, 2. Paku heterospora, dan ketiga, paku peralihan. Ini juga saya menggambarkan struktur daun tumbuhan paku. Nah, jadi yang pertama itu ada pada bagian daunnya. Nah, di belakang daun ini ada seperti titik-titik berwarna gelap. Nah, itu disebut sori. Lalu ada ini sorus. Pada bagian ini itu bagian batang, rizoma, dan rizoid.